Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Hasan Tarmizi dalam video pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang brainware atau pengguna komputer. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menyebutkan klasifikasi dari brainware. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui komponen brainware dan juga jenis pekerjaan dari brainware. Di awal pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan pengertian dari brainware menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ashar Sutanto, brainware adalah seseorang yang dapat menciptakan, mengatur, dan mampu untuk menjalankan sebuah sistem informasi. Kemudian pendapat ahli yang kedua, yaitu Edi Purwono, brainware adalah seorang ahli profesional yang secara langsung terlibat dalam pengolahan sebuah sistem informasi. Orang-orang yang ahli tersebut antara lain bagian dari sistem analis dan juga programmer. Jadi, Anda semua dapat kita simpulkan bahwasanya brainware adalah orang yang mengoperasikan atau menciptakan atau memakai atau menjalankan perangkat komputer maupun laptop dengan kemampuan dan skill tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari brainware, ada baiknya kita mengetahui komponen-komponen dari brainware. Adapun komponen-komponen dari brainware ini ada dua. Yang pertama, hardware engineer, yang kedua disebut dengan software engineer. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu hardware engineer. Hardware engineer adalah mereka yang memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang perangkat keras komputer. Pekerja ini akan bertanggung jawab dalam pengembangan teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware. Intinya mereka melakukan inovasi dalam pengembangan hardware. Itulah yang disebut dengan hardware engineer. Kemudian komponen yang kedua, yaitu software engineer. Software engineer ini adalah mereka yang bekerja di bidang pengembangan software engineer. Tentunya mereka ini kerjaannya membuat aplikasi-aplikasi baru. Nah, software engineer ini juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari brainware. Adapun klasifikasi dari brainware ini ada 4. Yang pertama itu programmer, kedua administrator, ketiga operator, dan yang keempat, yang terakhir itu disebut dengan sistem analis. Baik, kita masuk ke klasifikasi brainware yang pertama. Yang pertama itu adalah programmer. Programmer adalah orang yang memiliki kemampuan secara intelektual dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Kemudian jika kita melihat dari sisi hardware, programmer ini adalah orang yang menggunakan peralatan komputer untuk melakukan pengembangan di bidang perangkat lunak guna memudahkan pengguna komputer yang lain. Itulah pengertian dari programmer ini. Adapun macam-macam programmer ini sering dibagi ke 3. Ada yang disebut dengan front end developer, ada yang disebut dengan back end developer, dan juga ada yang disebut dengan full stack developer. Kemudian klasifikasi yang kedua, yaitu administrator. Administrator adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan
dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Jika misalnya kita merupakan admin dari sebuah sistem server, maka kita akan melakukan tugas penjagaan secara full time untuk memastikan kinerja dari server tersebut tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Tetapi jika ada permasalahan dengan server kita, maka kita sebagai administrator lah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini, dan ya kita juga wajib untuk memperbaikinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi yang ketiga. Klasifikasi yang ketiga yaitu operator. Operator adalah orang yang menjalankan sebuah sistem, baik sistem komputer maupun sistem informasi. Nah, untuk contoh operator ini, misal jika saat ini kita sedang menggunakan komputer untuk melakukan browsing, mencari tugas misalnya, berarti kita ini telah bertugas sebagai operator untuk komputer yang kita gunakan atau untuk perangkat kita sendiri. Nah, jika di dalam bidang pekerjaan, operator ini sering disebut dengan pranata komputer. Selanjutnya, klasifikasi brandware yang terakhir yaitu sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan juga rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer, sehingga programmer tidak serta-merta melakukan pembuatan perangkat lunak, tetapi programmer membuat perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dari seorang sistem analis. Nah, sistem analis ini biasanya memiliki tingkatan lebih tinggi dari seorang programmer. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis brandware. Jenis-jenis brandware ini sih lebih ke pekerjaan dari seorang brandware. Yang pertama, jenis-jenis brandware itu adalah project manager. Kemudian yang kedua adalah konsultan. Yang ketiga, programmer. Yang keempat, operator komputer. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teknisi komputer. Project manager adalah pimpinan dari sebuah project yang akan kita lakukan, dan dia adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap jalan atau tidaknya sebuah project, misalnya pembuatan software yang akan kita lakukan. Nah, untuk project manager ini biasanya mempunyai pengalaman yang tentunya sudah banyak, mempunyai kriteria sendiri, dan tentunya sudah mempunyai, kalau misalnya bidangnya ingin project yang banyak, misalnya membuat aplikasi Android, dia sudah berpengalaman di bidang itu dan juga memiliki kepemimpinan serta dedikasi yang tinggi untuk perusahaan. Selanjutnya, jenis brandware yang kedua adalah konsultan. Konsultan adalah orang ataupun perusahaan ataupun institusi yang mempunyai kemampuan spesifik di bidang tertentu. Bisa jadi kemampuannya di bidang Android, web, ataupun di bidang hardware, dan biasanya orang-orang yang mempunyai project meminta nasihat ataupun bimbingan supaya project yang dikerjakan tersebut sesuai dengan trailnya dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Jenis brandware yang ketiga yaitu programmer. Programmer ini adalah pekerjaan di mana seseorang dituntut untuk mempunyai kemampuan ataupun keahlian dalam menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Nah, biasanya programmer ini adalah orang-orang yang bertugas untuk membuat ataupun mempersiapkan program yang dibutuhkan oleh sebuah
institusi ataupun perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah operator komputer. Operator komputer adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam pengoperasian sistem operasi maupun aplikasi yang dipakai oleh perusahaan. Biasanya operator ini hanya mempunyai akses untuk menjalankan sebuah sistem. Dia tidak mempunyai akses untuk merubah ataupun mengedit sistem yang ada. Dan yang terakhir adalah teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang dengan kemampuan memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Bidang pekerjaan teknisi komputer ini menuntut pengetahuan yang luas mengenai semua perangkat-perangkat yang berhubungan erat dengan komputer. Baik, demikian penjelasan saya mengenai brandware. Sudah saya sampaikan dari awal tadi pengertian, komponen, klasifikasi, dan jenis-jenis pekerjaan dari seorang brandware. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya brandware itu adalah orang atau user yang menggunakan komputer sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Misal, kalau misalnya brandware-nya itu programmer, maka keahliannya adalah untuk membuat perangkat lunak. Kalau misalnya jenis pekerjaan brandware-nya teknisi komputer, maka dia adalah orang yang bisa memperbaiki apa-apa yang terjadi kerusakan di dalam hardware. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua mengenai pengertian brandware, macam-macam brandware, komponennya dan lain sebagainya. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang brandware. Karena kebanyakan orang mengetahui bahwa brandware itu hanya sebatas pengguna komputer. Padahal pengguna komputer itu terbagi menjadi beberapa bidang pekerjaan yang tentunya berbeda-beda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.